Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, bagi yang kelas pagi, dan selamat sore atau selamat malam bagi teman-teman semuanya yang kelas sore atau kelas malam. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, kalau saya kan kebetulan pagi hari kan ya, kita akan membahas atau melanjutkan kembali materi mengenai SQLite kan ya, room. Kita lanjutkan mengenai pembuatan fitur untuk menghapus dan untuk mengubah atau mengedit. Teman-teman kemarin setelah saya lihat di Google Form saya, ada beberapa yang belum mengumpulkan atau belum memperlihatkan hasilnya. Tapi itu enggak masalah, yang penting Anda itu ada niatan untuk mencoba. Karena di mata kuliah ini teman-teman nanti di proyeknya, di ujiannya teman-teman harus bisa membuat aplikasi mobile, terutama menggunakan Kotlin ini. Sehingga kalau teman-teman nggak mau nyoba ya nanti otomatis ya akan mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Oke, langsung saja kita akan membuat fitur edit kan ya, fitur edit. Yang perlu teman-teman lakukan yang awal yaitu kita akan menambahkan yaitu aktivitas ya, atau activity. Di kelas activity ini kita buat ya activity. Oke, activity kita empty aja. Kita beri nama misalkan ya edit class. Jadi ini nanti kita gunakan sebagai konfigurasi ketika ada edit data class seperti itu untuk menampilkan form edit data class. Oke, bisa kita finish. Ya, seperti itu muncul kan ya, nanti bisa kita impor aja. Oke, yang penting kita sudah membuat edit class activity. Langkah berikutnya, saya ada yang kelupaan ya di pertemuan kemarin. Ya, teman-teman jangan lupa ya untuk Gradle-nya di video kemarin itu sudah saya informasikan di deskripsi video YouTube saya. Teman-teman harus mengganti ini kan ya, terutama ini diganti aja. Versinya ini versi yang terbaru. Kalau Anda menggunakan Android Studio yang terbaru atau versi yang terbaru, nanti harus diupdate juga yang terbaru. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membuat edit class activity ini, langkah berikutnya kita kemarin juga ada yang kelupaan ya. Jadi di model kita tambahkan yaitu kolom ya. Kolom untuk menyimpan kode kelas kemarin. Kemarin ada nama kelas dan ada kodenya lah. Kodenya itu belum saya simpan. Baru ID ini kan untuk auto increment, untuk ID di setiap record datanya. Oke. Langkah berikutnya kita ke tambah class activity. Tujuannya ya, ini kita akan menyimpan, kita panggil modelnya, terus kita panggil itu nama fieldnya, terus kita isikan ya edit kode teks, oke, to string. Nah, sampai di sini otomatis kode kelas kemarin akan sudah tersimpan di model ini seperti itu. Oke ya. Langkah berikutnya kita akan ke adapter kelas kan ya. Oke, kita akan ke adapter kelas. Nah, adapter kelas, di adapter kelas ini kita akan menambahkan beberapa konfigurasi. Kita awali dari pembuatan ini dulu aja. Kita buat variabel dulu, variabel untuk di form edit data kelasnya. Jadi kan ada tombol untuk mengedit, menghapus, dan ada layoutnya nantinya di recycle view-nya itu. Oke, berikutnya kita berikan nama misalkan btn edit, dia sebagai view, find by ID, text view. Saya mengandalkan ini terus kan ya, auto complete-nya, ID, terus kemarin ada
btn edit. Oke ya. Ini bisa kita copy paste ya biar agak cepat ya. Oke, itu bisa kita copy. Terus berikutnya kita buat variabel untuk menghapus, dan ini adalah btn hapus, seperti itu. Terus berikutnya kita buat lagi untuk yang apa ya, layoutnya. Layout sama dengan view find view by ID linear layout ya, linear layout r terus apa nih ya, layout ya. Sorry, saya lihat dulu ya di layoutnya kemarin itu di item kelas ya. Ini harusnya kan ya, layout linear layout harusnya mau nih ya. Coba saya cek dulu kan ya. Linear layout RID layout harusnya mau ya. Oh sorry, ini belum ada ID-nya ya. ID sorry, layout. Oke ya. Jadi ini mendapatkan atau dapatnya dari sini kan ya, dari ID di sini. Dan jangan lupa ID-nya dilihat ya, ini ada ID untuk text view-nya button edit kan ya, di sini tombol edit, atasnya ada tombol hapus. Terus untuk layout-nya menampilkannya kemarin ada layout untuk ID layout-nya itu. Teman-teman bisa menambahkan, bagi yang belum ya bisa disesuaikan. Seperti itu, kita kembali ke adapter kan ya, adapter kelas. Di sini, ini kan adapter itu sebagai apa ya? Sebagai metode untuk menjembatani antara resicle view terhadap logika di mobilnya atau di Kotlin-nya ini. Berikutnya kita menggunakan perintah apa ya, listener. Kita buat interface, terus kita buat listener di situ, listener. Oke. Di sini kita akan membuat function kan ya, function. Nah ini kan ada dua, delete, klik, oke. Kelas, dia sebagai kelas. Kita buat function on apa ya, edit, klik, oke. Sorry, dia dapat variabel dia kelas sebagai kelas. Oke, kita buat interface. Interface ini nanti akan kita gunakan ya. Ini kan apa ya, sebagai istilahnya juga penghubung untuk memanggil function delete dan function edit kan gitu. Kita buat function seperti itu. Berikutnya pada ini kan ya, di sini kita tambahkan juga atau kita masukkan interface yang tadi telah kita buat ya. Kita buat variabel namanya listener kan ya, listener. Terus dia siapa? Dia adalah interface yang tadi kita buat seperti itu. Oke ya, sampai di sini kita akan memanggil apa ya, holdernya. Holder itu kan merupakan suatu metode untuk mengatribusi atau melakukan apa ya, istilahnya variabel yang ada fungsinya di dalamnya situ. Oke, kita yang pertama karena kita sudah membuat 3 variabel, ada layout, ada button hapus kan ya, ada btn edit, lah kita masukkan di sini set on kok nggak keluar ya, set on klik listener. Oke ya, nih layoutnya. Terus kita buat lagi holder btn apa ya, edit dulu ya, edit. Terus berikutnya kita sama set on klik listener ya. Lah di sini nanti kita panggil listenernya, dia ada on edit klik
gitu kan ya. Ini karena apa ya, datanya kita buat variabel A, kita isikan A gitu aja. Oke, kita buat lagi holder, kita panggil variabel yang tadi, terus kita panggil, saya mengandalkan ini ya, mengandalkan sugesti atau istilahnya autocomplete lah. Jadi agak menunggu on delete seperti itu. Jadi pada adapter kelas ya, yang tadi saya sampaikan ya, adalah merupakan suatu apa ya, suatu kelas yang akan kita gunakan untuk melakukan istilahnya apa ya, menjembatani antara XML dengan logika di Java-nya ini. Oke, berikutnya kita bisa ke mana ya? Ke kelas fragment kan ya, fragment kelas atau kelas fragment. Di kelas fragment ini ada yang perlu kita ubah. Mana saya cek dulu ya. Oke ya. Ini bisa kita tambahkan kan ya, tambahkan beberapa source code, yaitu kita tambahkan dia objek, terus dia ada adapter kelas, kita panggil adapter kelas, terus listeners seperti itu. Bentar ya, ini kita tambahkan dulu. Oke, di sini kita akan membuat average untuk memanggil function dari apa ya, delete dulu ya, delete. Oke, kita buat lagi average function untuk on edit. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini saya inikan aja ya, saya dekatkan ke sini. Oke, biar nanti agak sedikit rapi. Sorry ya, ini belum saya rapikan ya, karena ini belum selesai. Nah, nanti kita akan membuat apa ya, function untuk menghapus data, dan di sini nanti kita akan parsing ke itu edit kelasnya. Jadi kita parsing di sini ketika kita klik tombol edit. Ya, oke. Berikutnya kita akan membuat apa ya, membuat function untuk menghapus dulu, function hapusnya. Nanti kita letakkan di sini aja kan ya, biar nanti satu kesatuan. Kita buat function untuk menghapus ya, misalkan kita buat nama functionnya adalah hapus data. Bentar saya cek dulu apakah sudah merecord atau sudah kan ya, takutnya nggak merecord. Oke, kita buat data, kita panggil kelasnya kan ya. Oke, hapus data kan ya functionnya. Oke, kita composite disable on. Oke ya, sorry, kita add dulu apa yang kita add, yaitu ada observable enggak, from capable ya, from capable mydb del class. Oke, karena perintah delete ya, yang kita hapus adalah data. Subscribe on kan ya, subscribe on. Oke, dulu computation, terus apa ya, ini kita tambahkan lagi untuk subscribe. Oh, bentar ya, nggak, saya cari dulu ya, saya agak lupa ya, apa ya, observe thread scheduler main thread, bener nggak nih, bener ya. Nah, ini nggak mau ya.
Kita tunggu dulu subscribe. Subscribe-nya nanti di display kelas. Bentar ya, kita cek dulu ya. Kita cek dulu perintah function hapus datanya sudah belum ya? Oh, ini sudah tak buat ya. Sorry. Ini sudah tak buat. Kemarin mencoba-nyoba ya. Yang bener ini kan ya. Sorry tadi kan makanya kok saya aneh kan. Dulu kan saya sebelum membuat ini kan saya harus apa ya istilahnya latihan dulu atau membuat istilahnya ya prototipenya dulu, baru saya buat recordnya. Saya juga harus menghafal dan mengandalkan kebanyakan ini kan ya sugesti atau autocomplete dari function-function yang ada di dalam Android Studio ini. Oke ya. Di sini kita sudah membuat function untuk hapus data, sehingga functionnya ini bisa langsung kita panggil di sini kan ya. Dihapus data itu kelas kan seperti itu. Nah baru nantinya kita akan memanggil juga kita parsing yaitu form untuk edit kelasnya, tapi yang kita gunakan nanti tambah data kelas itu bisa ya. Kita ke intent terus apa lagi ya untuk memanggilnya. Saya cek dulu atasnya gimana caranya kan. Saya agak lupa kan ya. Di on grid refer oke ya, ini ya, ini activity tambah kelas. Oke, saya juga harus menghafal nih kan. Then refer activity ya toh, activity terus berikutnya kita panggil edit kelas activity. Biasa kita seperti jadi Java itu. Oke, seperti itu. Baru di sini kita buatkan perintah untuk memparsingnya, intent put extra. Kita buat apa ya, semacam ID kelas lah. Sorry, biar sama ya. ID kelas. Ya sebagai kelas, terus ini yang kita arahkan yaitu ID. Seperti itu. Baru kita panggil start activity. Ini adalah intent. Bisa nggak? Oke, bisa kan? Jadi seperti itu kita buat. Kalau Anda pernah belajar di apa ya, web kan ya, di PHP itu kan ya. Ini kan variabel ketika mengedit kan memunculkan ya, membuat ID untuk di parameternya ini dibawa ke halaman berikutnya. Jadi nanti ID ini akan dibawa menggunakan parameter ini atau variabel ini juga bisa lah. Oke. Terus berikutnya baru kita masuk ke perintah di apa ya, edit class activity. Edit class activity ini yang perlu kita apa ya, ganti set fun. Oke ya, ini bisa kita enter aja nggak apa ya. Oke, kita akan membuat apa ya, let init for my db kan ya. Kita buat dengan nama itu. Terus ini adalah my database. Oke. Ini bukan activity class, ini nggak kita gunakan ya. Activity class-nya nggak kita gunakan. Biar kita lebih menghemat ya kita gunakan tambah kelas saja nanti. Yang kita panggil formnya. Activity tambah kelas gitu. Oke ya. MyDB kita panggil koneksinya dulu seperti kemarin biar nanti kita nggak lupa. Ya, seperti itu. Nah, setelahnya kita akan membuat variabel yang tadi, parameter yang ada di apa ya, di fragmen kelas tadi kan ya. Di kelas kita panggil aja intent. Oh, sorry. Intent.
Oke ya. Get string mana ya? Get string extra. Ya, ini kita panggil siapa tadi? Jangan lupa ya, huruf besar kecilnya sangat berpengaruh. Teman-teman harus teliti di situ. Terus to string. Seperti itu. Nah, kita buat variabel lagi. File class sama dengan dia siapa, yaitu dia adalah kelas. Kita buat file ID, dia sebagai integer sama dengan, karena ID-nya gitu ya, ID yang auto increment-nya itu kan berupa angka kan ya. Jadi dia nanti sebagai integer, ada nggak integer? Saya mengandalkan ini ya, integer value of ID class, seperti itu. Baru kita panggil kelasnya, mydb, kita panggil di AO kelasnya, terus kita arahkan get by ID, siapa dia adalah ID yang kita panggil, gitu. Barulah kita munculkan ya, setelah terpanggil, ini barulah kita munculkan edt kode kan ya, text field kode, kita set text, kita panggil kelasnya siapa, kode kelas itu edt nama, tinggal kita samakan di atasnya kelas, siapa dia adalah siapa, text fieldnya adalah name, seperti itulah. Sampai di sini kan intinya nanti kita sudah terparsing memanggil data di dalam database SQLite, kita panggil lalu kita masukkan di text field edt kode dan edt nama, itu ada di item kelas. Teman-teman bisa melihat sendiri nantinya. Berikutnya kita akan membuat beberapa perintah ya untuk menyimpan. Simpan boleh lah. Set on click listener mana? Set on click listener. Oke ya, saya mengandalkan itu aja. Nah, nanti kita buat semacam validasi. If jika edt kode nama, penting nama lah, biar nggak terlalu panjang. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Berupa teks, lalu toString. Ini adalah tidak kosong. Ini kita berikan perintah seperti itu dulu, biar nggak error kan ya. Kita cek apakah sudah benar ya. If. Kita isi dulu. Jika edt nama nanti itu kosong, kita munculkan errornya atau validasinya bahwasanya atau kurang satu nih. Oke, ya kurang satu nih. Sorry. Kolom nama kelas harus diisi, gitu kan ya. Lalu di edt nama kita fokuskan atau kita arahkan ke situ. Ini salah ini. Ini salah. Bentar, saya cek dulu kan ya. Kita cek dulu, masih seperti ini, coba. Ini ya. Oke, kita cek. Terus ini nanti untuk untuk function di kelasnya lah. Berikutnya kita akan membuat function untuk update kelasnya ya. Update kelas. Kita buat functionnya dulu.
Di function update kelas ini kita akan mengambil data dari mana? Dari kelas. Tuh. Nah, ini bisa kita apa ya? Kita ambil dari sini aja biar cepet ya. Nih. Kita ambil dari sorry. Ini kita ambil aja atau kita copy edit kelas kan ya. Kita masukkan di situ. Nah, oke, ini kita hapus dulu dan karena ini edit sehingga ini kita ganti menjadi update data. Oke ya. Nanti biar apa yang muncul toast-nya atau toas ya, toast-nya atau semacam apa ya notifikasinya, kita buatkan dulu private function toast kan ya. Kita buat string, dia siapa? Dia adalah string. Oke. Lalu kita masukkan yaitu biasanya muncul ya toas terus ini make text ya. This kita panggil variabel stringnya tadi, kita arahkan ini lalu kita ini terus kita munculkan untuk notifikasinya. Baru di sini kita apa ya panggil terusnya itu dengan ya ini data kelas berhasil di up atau diedit itu ya, diedit. Oke, karena informasi seperti itulah, diedit gitu aja. Oke, lalu setelah muncul notif nanti baru kita kembalikan dia ke residual view-nya lagi. Oke ya, sampai di sini apa ya? Coba saya cek dulu apakah ada yang error atau enggak. Di kelas fragment mana fragment kelasnya ini udah bener dong. Di fragment kelasnya perintah hapusnya mana perintah hapusnya sudah bener dong. Sudah. Oke ya. Coba ya kita running atau kita jalankan. Oke ya, jadi teman-teman nanti bisa mencoba kan ya, mencoba sendiri secara mandiri terkait dengan kendala perangkat ya bisa disesuaikan. Teman-teman kan sudah dewasa, apa yang perlu teman-teman lakukan teman-teman sudah tahu. Dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa ke WA ke saya. Tapi ya WA-nya itu ya melihat waktu kan ya, ya jam-jam kerja lah, ya jangan malam-malam kan ya, gitu. Kalau ada apa ya hal-hal yang trouble itu tinggal kalau teman-teman copy aja tuh. Copy, di copy trouble-nya apa, errornya apa, paste di Google. Nanti kan akan muncul di situ banyak komunitas yang membahas mengenai itu. Kurangnya apa lah. Nanti kan teman-teman akan tahunya di situ. Oke, ini sudah apa ya launching. Coba kita sorry ya, kita masukkan KD 1001 misalkan nama kelasnya INF bintang ya 18A. Oke ya. Masukkan lagi KD 1002 INF bintang 18B. Ya. Kita masukkan lagi KD 1003 INF bintang 18C. Kita coba perintah hapus dulu, bisa nggak itu? Bisa terhapus. Kita edit ya, misalkan ini kelasnya misalkan B1, bisa nggak ini? Oke. Perintah button editnya kok belum ya? Coba saya cek dulu. Button edit
Oh iya. Nah ini aja belum dipanggil, otomatis dia nggak akan mau kan ya. Sorry. Di button simpannya itu kan belum terpanggil kan ya. Belum dipanggil sehingga ini perlu ada perbaikan dulu bentar ya. Nih, oke ya. Di update-nya itu kita harus memanggilnya di kelas. Sorry. Kita panggil kelas, coba kode kelas ya. Ini kan harus kita panggil. EDT kode. Jadi apa ya? Text, sorry. Text to string. Lah, ini maksudnya dari model kelas ini kan ada kolom kode kelas. Ini nanti akan diisi oleh text field yang ada di item class yaitu edt kode. Berikutnya ada kelas ya model kelas, terus ada name toh, name edt nama. Edt nama ini akan mengisi text field akan mengisi ya kolom di model name to string. Nah, setelah itu barulah kita panggil update kelasnya itu jadi kelas, gitu kan ya. Oke. Ini sebaiknya coba kita ini aja. Kita langsung bisa nggak ya? Biasanya harus dihapus dulu karena ini kan update kan ya. Dihapus dulu instalannya dulu. Tapi ini saya coba running app lagi apakah bisa menghapus atau belum. Coba nanti kita tunggu kan ya. Oh sorry. Bisa ya, coba kita edit bisa nggak? Edit ini bisa tuh bisa nggak? Oke ya. Jadi ini harus dihapus dulu dari instalannya kan ya. Kita hapus dulu. Ya. Ya. Kita hapus dan kita cek apakah sudah benar atau belum. Oke ya, ini sudah terhapus harusnya. Coba kita running ulang. Kadang-kadang seperti itu ya kelemahannya di mobile. Tapi ya karena apa ya segmennya sekarang kan eranya mobile ya. Orang kan lebih seneng kalau pakai mobile ya. Jadi sehingga kita perlu menggunakan itu mobile. Coba bisa nggak KD sorry 1001 INF bintang 18A ya enggak ya. Langsung aja bisa ya. A1 misalkan. A1 sudah kan ya. Oke, jadi ini sudah bisa, tinggal coba function hapusnya bisa nggak deh? Coba saya tambahkan data lagi ya. KD 1002 INF bintang apa ya tadi? 18B. Satu misalkan. Saya hapus bisa nggak? Bisa ya. Oke, ini sudah selesai mengenai SQLite ya. Nanti project kedepannya kita akan melanjutkan di data siswa. Oh ya, ini saya tambahkan ini kan sudah saya buat seperti itu ya. Untuk membuat seperti ini saya rasa teman-teman sudah tahu. Di Mobile 1 kan sudah diajarkan. Jadi untuk mengubahnya teman-teman bisa ke ini button navigation ya bisa teman-teman ganti data kelas namanya ya ini kan dari string. Stringnya teman-teman lihat ya. Nah ini kan bisa teman-teman ganti sendiri. Data kelas, data siswa. Berikutnya untuk iconnya, ini kan sudah saya ganti icon-iconnya tadi. Teman-teman nanti mencari icon bisa PNG atau sejenisnya atau apa ya, XML juga bisa. Lalu teman-teman paste di drawable, ditaruh di sini. Ini kan saya menggunakan Blackboard dan presentation, sehingga nanti kalau saya jalankan seperti itu. Dan nanti proyek kedepannya kita akan melanjutkan di sini kan ya, di sini. Tapi akan berrelasi dengan data kelas. Nanti setelah mid semester kita menambahkan atau kita akan membuat proyek menggunakan insya Allah ya database yang eksternal kan ya. Jadi kita menggunakan API. Oke sampai di sini. Nanti teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan bisa tanya ke saya kan ya. Tapi kalau bisa ya teman-teman cari dulu lah di internet dulu, di copy aja errornya di mana, salahnya apa, di paste di Google.
cari sendiri. Kalau benar-benar sudah mentok ya, baru tanya ke saya. Pak, apakah tugas-tugasnya di presensinya itu harus mengupload kan ya? Jawaban saya ya, saya sarankan di-upload karena saya pengen tahu kemajuan Anda itu sampai di mana kan ya. Jangan sampai Anda itu nggak bisa dan nggak mencoba. Ingat loh ya, ini 3 SKS atau 4 SKS ini sangat berpotensi untuk mendongkrak nilai Anda atau IPK Anda gitu loh. Kalau nggak dapat ilmunya kan dapat nilainya gitu. Saya rasa ini juga penting loh ya, mobile ini. Ke depan kan semua pastinya akan menggunakan teknologi mobile. Oke, untuk token pada kesempatan hari ini adalah PM2P008. PM2P008. Oke, untuk pertemuan pada kesempatan hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas masalah beberapa teori perintah-perintah di Kotlin, dan kita lanjutkan praktek untuk membuat data kelas yang berrelasi. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.